Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum wa bi hudurikum. Al-Fakir ucapkan kepada seluruh dan segenap jamaah Majelis Ta'lim wal Aurad yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke majelis yang mulia ini, wabil khusus kepada para asatidzah, para alimin ulama, para tokoh masyarakat yang telah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama kita, dunia kita hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini juga menjadi wasilah. Yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, yang sudah kenal tapi belum akrab bisa jadi akrab. Kalau sudah sama-sama akrab akan mudah, gampang dan tidak ragu-ragu lagi untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan insya Allah. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menambah, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Ta'lim wal Aurad rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dzikrul qalbi wa dzikrul lisan. Kemarin kita membahas tentang fadilah keutamaan majelis dzikir, dan kita sekarang masuk ke pembahasan tentang dzikir dengan hati dan dzikir dengan lisan. Tsumma qala al-Qadhi Iyad radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu, zikrullah ta'ala dzarban. Zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Zikru bil qalbi wa zikrum bil lisan. Yang pertama zikir dengan hati, mengingat Allah dengan hati. Dan yang kedua zikrun bil lisan, berzikir dengan lisan atau mengingat Allah dengan lisan. Wa dzikru qalbi an-naw'an ahaduhuma wa huwa arfa'ul adhkar wa ajalluha. Yang pertama yaitu zikir atau mengingat Allah dengan hati ada dua. Yang pertama wa huwa arfa'ul adhkar wa ajalluha, yaitu yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-fikru fi 'azamatillahi ta'ala wa jalalihi wa jabarutihi wa malakutihi wa ayatihi wa samawatihi wa ardihi. Dzikir dengan hati itu ada dua. Yang pertama, yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia, yaitu merenungi
keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesarannya, kemuliaannya, dengan merenungi ciptaan-ciptaannya, langit, bumi, bagaimana bisa langit membentang begitu lebar tanpa tiang-tiang, bumi begitu rata, dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir itu kan mengingat Allah dengan hati itu, merenungi kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, dengan merenungi ciptaan-ciptaannya. Makanya disebutkan dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Renungi ciptaan-ciptaan Allah, jangan pikirin bagaimana zatnya Allah. Kadang-kadang ada orang yang gitu, mikirin zatnya Allah, bukan ciptaannya Allah. Allah bagaimana sih? Allah lagi ngapain? Allah di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang haram tuh, yang nggak pantas dinisbatkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan jawabannya, pertanyaannya itu udah salah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang pantas dipertanyakan untuk makhluk, bukan untuk Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di mana ya? Allah lagi ngapain? Allah bagaimana ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa malah menyampaikan seorang murtad keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Sebab bisa jadi nanti ujung-ujungnya menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan mikirin bagaimana zatnya Allah, nggak boleh kita mikirin bagaimana Allah, di mana Allah, bagaimana bentuknya, nggak boleh. Tapi tafakkaru fi khalqillah, pikirin kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Bagaimana langit bisa dibentangkan di atas tanpa tiang-tiang sebegitu lebarnya. Bagaimana bumi diciptakan, bagaimana planet-planet berjalan dengan garis edarnya begitu rapi, ciptaan Allah semuanya. Makanya dalam Al-Quran kita diberitakan untuk berpikir atas ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita. Di Al-Quran disebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak berpikir bagaimana unta bisa diciptakan? Unta bisa begitu pasti ada yang nyiptain. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit bisa ditinggikan tanpa tiang-tiang begitu. Wa ila jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung bisa ditancap paten begitu. Dan bagaimana bumi bisa dibentangkan lebar begitu. Disuruh kita berpikir dengan makhluk-makhluknya Allah agar kita bisa merenungi kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh-jauh contohnya nih, cicak tuh. Cicak itu kalau kita mau renungin ciptaan Allah, cicak nih, seekor cicak yang nemploknya di atas, jarang-jarang turunnya di atas, adanya di atas. Makanya kalau ada orang yang suka serahin aja main di atas, itu jangan suka diikutin tuh. Cicak di atas mah. Dan itu perkataan bisa-bisa menyebabkan murtad seseorang tuh kalau kita belajar Sulamat Taufik. Karena apa? Karena menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tempat, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Hati-hati itu. Serahin aja main di atas. Siapa yang di atas? Ada tukang lagi nukang di atas, ya lah. Wah, enak banget yang serahin gua aja loh gitu ya. Serahin aja, ribet banget tiba ngomong serahin aja sama Allah. Nyebut nama Allah aja udah dihitung zikir. Berat banget tiba ngomong serahin aja sama Allah. Serahin aja main di atas. Jadi kalau misalkan nyebutnya itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada di atas bertempat, itu bisa menyebabkan orang tersebut kafir, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu penting, makanya kita belajar. Ya, jangan udah yang ngaji mah udah jangan dipakai lagi. Bilang perkataan-perkataan udah selain nama yang di atas jangan dipakai lagi. Jangan samain yang ngaji sama yang nggak ngaji. Ya itu orang-orang banyak yang bilang begitu.
Dasar sendiri gak ngaji dia mah. Ente yang udah alhamdulillah dikasih taufik dan hidayah sama Allah ngaji, jangan disama-samain lagi. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang punya ilmu dan orang yang nggak punya ilmu? Nggak sama. Syukurin ente udah bisa duduk di majlis taklim, amalin ilmu yang ente dapetin di majlis. Jangan salahin. Jangan lagi timbang duduk aja masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi ya. Nggak masuk aja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Jangan begitu. Pulang ditanya sama anaknya dapat apa tadi ngaji, ini dapat lontong. Untung di sini nggak ada lontong, ini nasi ya. Nah, begitu. Jangan serahin sama yang di atas, serahin sama yang di atas. Kalau niatnya itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat, itu bisa menyerupai Allah dengan makhluknya. Bisa-bisa orang tersebut murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Kalau misalkan dia niatnya serahin sama yang di atas, maksudnya yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia, itu enggak apa-apa. Hati itu. Nah, cicak di atas ya. Di atas, nemplok di atas, jarang-jarang turun juga. Makanannya serangga yang bisa terbang, lalat, nyamuk, ya. Nggak ada tuh kita dengar cerita cicak mati kelaparan, jangan ya. Padahal makanannya serangga yang terbang, nyamuk, lalat ya. Cicak kagak bisa terbang, hidup-hidup aja tuh. Kalau kita mau merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah udah atur tuh. Ikan di dalam air, makanannya cacing di dalam tanah. Bagaimana ceritanya ikan itu kan bisa hidup? Tuh Allah Subhanahu wa taala tuh kuasanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi subhanahu. Enggak ada satupun hewan yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah udah jamin rezekinya. Termasuk manusia. Ini kita semua di sini insya Allah manusia semua kan ya? Insya Allah semua manusia. Kelihatan mukanya manusia semua ini. Manusia juga udah ditentuin sama Allah rezekinya. Kalau kita belajar hadis di Arba'in Nawawi itu ada. Di umur 4 bulan kandungan setiap manusia Allah kirimin malaikat. Dikirimin malaikat yang fihi ruh, ditiupin tuh. Manusia yang masih dalam kandungan 4 bulan, yang fihi ruh, ditiupin ruhnya. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 perkara buat manusia yang masih dalam kandungan 4 bulan. Bikat birizki wa ajali wa amali wa syaqi'an sa'id. Ditetepin rezekinya. Dari umur 4 bulan manusia itu udah ditetepin rezekinya. Nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang. Kalau kata orang Sunda, segitu-gitu keneh ya. Segitu-gitu aja udah rezeki mah. Nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang. Nggak bakal rezeki kita lari ke orang lain. Rezeki orang lari ke kita, nggak bakal. Kata Imam Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun nadim. Rezeki orang nggak bakal sampai ke ente dan rezeki ente nggak bakal sampai ke orang. Nggak ada istilahnya malaikat salah alamat, nggak ada. Berarti kalau malaikat salah alamat, malaikat Israil salah alamat ya. Jadi rezeki itu udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Sunda segitu-gitu kene. Mau kita cari dengan cara halal, mau kita cari dengan cara haram, segitu-gitu juga. Kita cari pakai cara haram, bakal diadab sama Allah. Dapatnya segitu-gitu juga. Kita cari dengan cara halal, dikasih pahala sama Allah. Dapatnya segitu-gitu juga. Tinggal milih aja. Makanya kadang suka bingung orang yang maksa-maksain nyari rezeki dari jalur yang haram, padahal rezekinya segitu-gitu juga. Nggak bakal ketuker, nggak bakal berubah, nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang, nggak bakal. Sama tuh kayak tadi cicak, kayak ikan. Allah udah tentuin rezekinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk merenungi ciptaan-ciptaannya agar kita tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa. Dan itu adalah salah satu bentuk zikir dengan hati, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Wa minhul hadits khairul dzikir al-khafi wal murad bihi hadza. Di antara yang membahas hal ini
disebutkan dalam hadis khairul dzikir al-khafi, sebaik-baiknya dzikir yang tersembunyi. Nah, maksudnya dzikir yang semacam ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan menjadikan ciptaan-ciptaannya itu wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir dengan hati yang satu macamnya contohnya begitu. Watani, dan contoh yang kedua zikir dengan hati, dzikruhu bil qalbi 'indal amri wa nahyi wa yamtathilu ma amara bihi wa yatruk ma naha anhu wa yaqif amma ashkala alaih. Dan yang kedua zikir dengan hati, yaitu berzikir dengan hati mengingat Allah saat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta yaitu tidak mengambil perkara-perkara yang syubhat, antara halal apa haram itu namanya syubhat. Jadi ketika orang melaksanakan perintah-perintah agama, artinya dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menjalankan perintah-perintah agama, dia menjalankan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang menjauhi larangan-larangan agama, artinya dia sedang mengingat Allah, karena ketika dia menjauhi itu larangan-larangan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu juga disebut zikir, mengingat Allah dengan hati. Jalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itu juga zikir. Walaupun kelihatannya perkara-perkara dunia, kita kerja, kita usaha, kita jualan, kita dagang, kelihatannya perkara dunia, tapi kalau kita niatin yaitu untuk ibadah kepada Allah, itu menjadi zikir, menjadi mengingat Allah. Misalkan orang kerja, orang usaha, orang dagang, orang jualan, niatnya apa? Niatnya menjalankan kewajiban mencari nafkah, atau niat yang lainnya biar dia punya duit bisa gampang sedekah, atau kalau dia punya duit bisa nggak hina dirinya, takut minta-minta dan lain sebagainya. Walaupun kelihatan perkaranya perkara dunia, kalau diniatkannya itu menjadi beribadah, maka hal tersebut juga disebut zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis, ad-dunya mal'un ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat. Ad-dunya mal'un ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia itu semuanya terlaknat. Ngapain aja kita di dunia terlaknat, kecuali tiga tadi itu, illa dzikrullah wa mawalah, kecuali zikir, yaitu mengingat Allah dan hal-hal yang bisa menyebabkan kita ingat kepada Allah. Apa aja? Terserah mau perkara dunia macam apapun, kalau niatnya kita biar kita ingat sama Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu disebut zikir, nggak terlaknat. Illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu serta orang yang belajar ilmu. Selebihnya terlaknat. Kita kumpul-kumpul begini nih, kalau bukan karena kita jadikan wasilah untuk mengingat Allah, terlaknat nih kita. Tapi alhamdulillah, kumpulnya kita di sini semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu juga bentuk zikir, mengingat Allah dengan hati kita. Dan ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, halal apa haram, halal apa haram, halal apa haram, itu namanya syubhat. Ketika kita meninggalkannya, itu juga termasuk kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dalam hadis. Barang siapa yang mengambil perkara-perkara syubhat, maka dia bakal nyemplung ke dalam perkara haram. Ada halal haram, halal haram, halal haram, belum jelas nih hukumnya. Halal apa haramnya? Halal apa haramnya? Nggak tahu nih, nggak jelas hukumnya. Nah, kalau kita ambil itu perkara, bisa-bisa kita nyemplung ke perkara yang haram, sebab hal tersebut bisa jadi haram. Nah, harus punya tuh sifat warok. Ini yang disebut sifat warok, menjauhi perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, sifat warok ini juga salah satu pondasi bagi orang-orang yang menjalani thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah, thariqahnya para habaib, itu punya 5 pondasi dalam thariqahnya yang harus dijalanin kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang menjalani thariqah alawiyah. Thariqah jalannya para habaib, 5 pondasinya.
Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua al-amal, beramal dengan ilmunya. Yang ketiga ikhlas, ikhlas dalam beramal. Yang keempat waro, itu berhati-hati, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Yang kelima khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 fondasi kalau kita mau diakui sebagai thariqah alawiyah, jalannya para habaib yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menjauhi perkara-perkara yang syubhat, itu juga termasuk mengingat Allah atau zikir kepada Allah dengan hati kita. Wa amma dzikrul lisan, dan adapun zikir dengan lisan, mujarradan fahuwa ad'aful adkar walakin fihi fadlun 'azimun kama ja'at bihil ahadits. Adapun zikir secara lisan saja, tidak mengingat Allah dalam hati, cuman mengingat Allahnya dengan lisan aja, nggak nyampe ke hati, bahwa ad'aful adkar, hal tersebut adalah zikir yang paling lemah. Walakin fihi fadlun 'azimun, akan tetapi memiliki kemuliaan yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis. Kemarin sudah kita jelasin tuh, fadilah-fadilah berzikir begitu banyak. Bahkan kemarin ketika menjelaskan fadilah keutamaan majelis zikir, di akhir-akhir itu disebutin di mana Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat yang kerjaannya keliling patroli ke seluruh penjuru dunia. Kalau ada orang-orang yang kumpul berzikir kayak kita nih malam, itu malaikat langsung setoran sama Allah. Ya Allah, di situ tuh di MTWA ada si fulan sedang berzikir. Kemudian singkat cerita sampai cerita akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ampuni seluruh dosa-dosa yang hadir di sini. Kemarin itu disebutin tuh hadisnya sahih. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tapi begitu ini malaikat nyodorin nama-nama yang hadir di majlis zikir tadi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jamin untuk diampuni dosa-dosanya. Ada malaikat yang nyeletuk, yang bertanya kepada Allah, ya Allah, di majlis itu enggak semuanya ikhlas pengen hadir berzikir. Ada yang kagak ikhlas, dibang lagi nggak sengaja lewat dia duduk. Ada yang mungkin gara-gara di WA-in temennya mulu, ya teleponin mulu, ngaji kan lu nggak pernah ngodong-ngodong lu. Di WA-in lu gara-gara kagak enak hadirnya deh. Atau gara-gara pengen ngundang kali ya, udah mana kelihatan nih biasanya nih. Oh, iya, datang pengen ngundang, datang pas ngundang doang. Pas ngundang doang kagak niat. Hadirnya tuh kagak niat gitu. Kagak niat emang pengen zikir, datangnya pengen macem-macem dah. Ada yang pengen mungkin bayar ziarah ya. Ada yang ibang niatnya macam-macam dan niatnya kagak niat. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu qad ghafartu. Yang model begitu juga yang kagak niat, yang jider ya, jidur ya, jiler ya, yang begitu-begitu juga kata Allah, qad ghafartu lahu, aku ampuni dosanya juga. Humul qaum la yashku bihim jalisahum, karena perkumpulan-perkumpulan yang semacam itu tidak akan mengecewakan orang-orang yang duduk bersamanya. Tuh. Pentingnya kita kumpul sama orang-orang soleh. Perbanyak makanya teman-teman yang soleh. Bukan yang namanya soleh ya, tapi soleh banyak kamu yang tidak. Bukan, maksudnya orang-orang yang baik gitu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebab orang-orang soleh itu nanti di akhirat bisa memberikan syafaat. Kalau misalkan kita punya teman orang soleh di bang satu, tahu-tahu stok syafaatnya dia habis ya, ke keluarganya, ke teman-teman dekatnya, lah kita dan bagian. Kalau kita punya 2, nah kemungkinan lagi nih ada kesempatan lagi. Kalau kita punya 3, makin banyak kesempatannya. Punya 4, punya 5, punya 6, punya 7, makin banyak teman soleh, makin besar kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu zikir bil lisan, zikir dengan lisan, walaupun enggak dengan hati, banyak keutamaannya, banyak kemuliaannya. Udah, nggak usah takut-takut. Hadir majlis orang ini pahala lagi. Dikirnya tadi bang di lisan nggak nyampe di hati, kan banyak yang begitu ya. Mulut mah berzikir, tapi pikiran mah kreditan ya, pikiran ke utang, pikiran ke rumah, pikiran yang perutnya lapar ke perut ya, yang kakinya kesemutan ke kaki ya.
kemana-mana pikirannya, nggak apa-apa, tetap dapat fadilah, kemuliaan yang agung yang disebutkan dalam hadis. Nggak apa-apa, jangan takut ya. Kan banyak yang begitu, yang lisannya berzikir tapi pikirannya kemana-mana, hatinya nggak nyambung, tapi tetap dapat kemuliaan. Lagi al-abul adkar, hal yang tersebut adalah paling lemahnya zikir. Tsumma qala qadhi, kemudian berkata juga Qadhiyat, wa dzakara Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairuhu ikhtilaf as-salaf fi dzikril qalb wal lisan ayyuhuma afdal. Berkata Imam Qadhiyat radhiyallahu anhu, wa dzakara Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan oleh Al-Imam Jarir At-Tabari, Imam Tabari wa ghairuhu, dan selainnya, ikhtilaf as-salaf fi dzikril qalbi wal lisan ayyuhuma afdal. Para ulama terdahulu itu berbeda pendapat antara mana yang paling afdol, apakah zikir dengan hati atau zikir dengan lisan. Tsumma qala al-qadhi wal khilaf 'indi innama yatasawwar fi mujarrad dzikril qalb tasbihan wa tahlilan wa shibhuha wa 'alayhi yadullu kalamuhum la annahum mukhtalifuna fi dzikr al-khafi alladhi dzakarnahu awwalan. Padahal la yukaribuhu dzikrul lisan fa kaifa yufadiluhu. Dan menurut Qadhiyat, kata beliau, ulama itu berbeda pendapat antara mana yang lebih afdal, apakah zikir dengan lisan atau zikir dengan hati. Yang dimaksud zikir dengan hati di sini maksudnya bukan pembahasan yang tadi itu, yang mengingat Allah dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu juga kan salah satu bentuk mengingat Allah dengan hati. Tapi yang dimaksud, kata beliau di sini, tentang perbedaan mana yang lebih afdal antara zikir dengan lisan atau zikir dengan hati. Yang dimaksud zikir dengan hati di sini adalah yaitu berzikir dalam hati dengan menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah dalam hati, misalkan tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, sholawat kepada Nabi SAW dalam hati. Dalam hati, misalkan kan begitu ya. Kadang-kadang ada yang zikir begitu ya, diem aja. Yang tidur-tidur terus husnuzon, anak mah zikir dalam hati itu. Soalnya lidahnya nggak berzikir, mungkin dalam hatinya berzikir. Husnuzonnya mah begitu ya. Begitu. Nah, yang dimaksud zikir dengan hati itu yang begitu, yang dibahas dalam perbedaan pendapat di sini. Mana yang lebih afdal? Apakah zikir dalam hati, nyebut dalam hati, tasbih, tahlil, istighfar, sholawat kepada Nabi SAW, baca ratib, baca Quran juga bisa dalam hati. Mana yang lebih afdal? Apa dalam hati atau dengan lisan? Wa innamal khilaf fi dzikril qalb bit tasbih al mujarrad wal murad bi dzikril lisan ma'a huduril qalb fa in kana lahiyan fala. Dan yang disebut dengan zikir dengan lisan, maksudnya zikir dengan hati juga sekaligus dengan lisan. Nah, jadi ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, apakah zikir dengan hati dibarengi juga dengan lisan, atau zikir dengan hati doang dalam hati tanpa dengan lisan. Jadi ada orang yang zikir dalam hati tapi lisannya juga berzikir. Mana yang lebih afdal? Apakah lebih afdal dalam hati doang atau dalam hati dan lisan? Wahtajja man raja'a dzikrul qalbi anna a'mal sir afdal. Yang berpendapat bahwa zikir dengan hati doang tanpa dibarengi dengan lisan itu lebih afdal, alasannya karena amal yang tersembunyi itu pahalanya besar. Jadi kita kalau menyembunyikan amal ibadah itu pahalanya lebih gede. Kita sedekah sembunyi-sembunyi itu pahalanya lebih gede. Kita ibadah sembunyi-sembunyi itu pahalanya lebih gede. Nah, makanya ulama yang berpendapat zikir dalam hati itu lebih afdal daripada zikir dengan hati dan lisan, alasannya ini, karena kalau kita beramal soleh diam-diam itu pahalanya lebih gede. Wahtajja wa man raja'a dzikr lisan qala innal amal fihi akthar fa innahu zada bi isti'mal lisan faqada ziyadatu ajr. Dan adapun ulama yang berpendapat bahwa zikir dengan hati dibarengi dengan lisan itu lebih afdal, alasannya karena
makin banyak anggota tubuh yang dipakai ibadah. Hati dipakai, lisan juga dipakai. Sedangkan yang pakai hati doang cuma satu anggota tubuh, yaitu hati yang dipakai berzikir. Nah, ulama yang berpendapat bahwa zikir dengan hati dan lisan itu lebih afdal, alasannya karena semakin banyak anggota tubuh yang digunakan untuk ibadah. Semakin banyak anggota tubuh yang digunakan untuk ibadah, semakin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah. Jadi berbeda pendapat nih ulama. Mana sih yang lebih afdal? Zikir dalam hati aja atau zikir dalam hati dan dibarengin dengan lisan? Para ulama berbeda pendapat dengan alasannya tadi masing-masing. Tsumma qala Syekhuna Nawawi, kemudian berkata Imam Nawawi, qultu as-sahih annahum yaktubunahu wa anna dzikr lisan ma'al hudur qul afdal min qalb wahda. Kemudian Syekh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berpendapat bahwa zikir yang dengan hati dibarengi dengan lisan itu yang lebih afdal daripada zikir cuma dalam hati doang. Jadi begitu. Jadi ringkasannya dari apa yang tadi kita bahas, bahwa zikir itu ada dua. Ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Zikir dengan hati ada dua macamnya tadi pembahasan pertama, yaitu dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa meresapi kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Mengingat Allah dengan hati, itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati. Nah, kemudian pembahasan baru tadi, ada zikir dengan lisan dibarengi dengan hati, ada zikir dengan hati doang. Mana yang lebih afdal? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, bahwa zikir yang paling afdal yaitu berzikir dengan hati dibarengi dengan lisan. Kayak kita tadi tuh, zikir rame-rame, lisan kita berzikir, dan insya Allah hati kita juga berzikir. Itu yang paling afdal. Nah, makanya mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang tadi sama-sama kita baca menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama kita, dunia kita, hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.